The sea monster ate it. What? Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube War Story. Nah, di video kali ini Bunda Fawaz akan menceritakan alur cerita dari film Luka. Film ini menceritakan tentang persahabatan dua monster ikan yang dapat berubah menjadi manusia. Mereka memiliki mimpi yang sama dan menghadapi berbagai macam petualangan hidup di perkotaan. Pastinya teman-teman juga udah penasaran banget kan untuk tahu alur cerita filmnya? Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya untuk mengetahui video terbaru dari War Story. Dan sekarang langsung aja kita ke alur cerita selengkapnya. Cerita berawal dari dua orang nelayan yang sedang menjaring ikan di lautan. Mereka pun saling bercerita bahwa mereka pernah mendengar adanya mitos seputar monster laut di perairan. Tiba-tiba saja ada yang mencuri barang mereka di atas perahu. Kemudian nelayan pun kaget melihat si monster laut tersebut. Sekarang mereka mempercayai bahwa mitos seputar monster laut itu pun benar adanya. Iya, monster laut itu bernama Luka. Luka tinggal bersama ayah, ibu, dan juga neneknya. Luka sering sekali menemukan barang-barang manusia di dalam lautan. Kemudian Luka pun mengumpulkannya satu persatu. Luka melihat sebuah perahu dan kemudian menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi. Saat jam makan siang, semuanya pun berkumpul dan ibu pun mengingatkan kepada Luka untuk tetap berhati-hati kepada manusia atau ia menyebutnya dengan sebutan monster darat. Luka pun sering bertanya tentang manusia di daratan, namun semakin ia bertanya justru semakin ia dimarahi oleh ibunya. Padahal ibunya melakukan itu semua karena ibunya sangat menyayanginya. Saat mengumpulkan barang-barang milik manusia, tiba-tiba saja ada yang mendekati Luka dengan menggunakan pakaian astronot. Sontak saja Luka pun kaget dan ternyata yang berpakaian astronot tersebut adalah monster ikan juga, yaitu Alberto. Kemudian Alberto mengajak Luka ke daratan dan memperlihatkan bagaimana perubahan pada dirinya. Kemudian Alberto mengajari Luka bagaimana caranya melangkah, berjalan, berlari, dan juga melompat seperti layaknya manusia. Lalu Alberto mengajak Luka ke kediamannya. Saat di kediaman Alberto, Luka pun merasa takjub dengan barang-barang manusia yang ada di sana. Kemudian Luka pun sangat tertarik dengan pajangan dinding Vespa, lalu kemudian dia membayangkan menaiki Vespa tersebut. Alberto pun memiliki ide untuk membuat kerangka Vespa dari barang-barang bekas yang ada di sekitarnya. Menjelang malam tiba, Luka pun pulang ke rumah dan ternyata ibunya memarahinya karena khawatir Luka akan pergi ke daratan. Alberto pun terus mengajari banyak hal kepada Luka. Alberto juga mengajari Luka apa itu matahari, bulan, bintang, dan juga sebagainya. Mereka pun banyak menghabiskan waktu bermain bersama dan mereka tampak seperti layaknya seorang sahabat. Tiba waktu bersantai, Luka pun mengatakan kepada Alberto bahwa Alberto memiliki hidup yang lebih beruntung daripada dirinya. Hal itu dikarenakan karena ayah Alberto memberi kebebasan kepada dirinya. Yeah, that's the dream. Pulang ke rumah, Luka pun kembali lagi dimarahi oleh ibunya. Kali ini mereka sudah tahu bahwa Luka sering pergi ke daratan. Ayah dan ibu Luka pun memanggil pamannya dan kemudian mengatakan kepada Luka bahwa ia akan tinggal bersama pamannya di kedalaman yang lebih tinggi. Luka pun marah dan kemudian pergi ke daratan untuk menemui Alberto. Alberto pun mengingatkan kembali bahwa jika Luka ingin menginginkan Vespa, maka ia harus pergi ke satu kota. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk pergi ke kota dan petualangan pun dimulai. Sesampainya di daratan, Alberto pun mengingatkan kepada Luka agar jangan sampai tubuhnya terkena air. Karena jika hal itu terjadi, maka itu akan membuat tubuhnya menjadi monster kembali. Luka pun tampaknya sangat senang dengan suasana perkotaan tersebut. Karena suasana perkotaan memang sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya di dalam lautan.
Kemudian pandangannya pun tertuju pada sebuah Vespa dan Vespanya pun ditunggangi oleh seorang yang bernama Ercole. Ercole merupakan seseorang yang sombong karena ia telah memenangkan 6 kali berturut-turut Piala Portorosso. Portorosso merupakan sebuah kota kecil di negara Italia. Dengan memenangkan lomba tersebut, maka Ercole mendapatkan uang untuk membeli Vespa, di mana Vespa adalah merupakan barang yang mewah di kota ini. Tampaknya Ercole juga tidak menyukai keberadaan Luca dan juga Alberto. Kemudian datanglah Giulia. Sama halnya seperti Luca dan Alberto, Ercole pun tampak mengejek Giulia karena Giulia kalah dalam perlombaan tahun-tahun sebelumnya. Alberto pun bertanya kepada Giulia hadiah apa yang didapat jika memenangkan lomba tersebut. Giulia pun menjawab bahwa uang akan didapatkan jika memenangkan lomba. Kemudian Luca pun tertuju lagi kepada sebuah Vespa. Kemudian Giulia pun mengatakan bahwa tantangan dalam lomba tersebut adalah bersepeda, berenang, dan juga makan pasta. Luca pun mengatakan kepada Alberto bahwa akan mengajak Giulia untuk membentuk sebuah tim. Awalnya Giulia menolaknya, namun akhirnya Giulia menyetujuinya. Kemudian Giulia pun melatih Luca bagaimana caranya menaiki sepeda meskipun berkali-kali ia terjatuh. Sesampainya di rumah Giulia, Giulia pun mengajak Luca dan Alberto untuk menemui ayahnya. Giulia pun mengatakan kepada ayahnya bahwa saat ini dia, Luca, dan Alberto telah menjadi satu tim untuk memenangkan lomba tersebut. Namun mereka tidak memiliki uang untuk membayar pendaftaran lomba tersebut. Alberto pun memiliki ide bahwa dirinya dan juga Luca akan membantu ayah Giulia dalam menangkap ikan. Kemudian hasil tangkapan ikan akan digunakan untuk membayar pendaftaran lomba tersebut. Dan malam ini mereka berdua pun bermalam di rumah Giulia. Pagi itu mereka terbangun dan mereka sangat kaget dengan perubahan yang terjadi dengan dirinya. Kulit mereka berubah karena terkena tetesan air hujan. Kemudian ayah Giulia pun mengajak mereka untuk menangkap ikan. Ayah Giulia pun mengatakan bahwa tangannya terkena gigitan monster ikan, namun itu hanya bercanda. Mereka pun mendapatkan banyak ikan, oleh karena itu mereka mendapatkan uang untuk mendaftar lomba. Kemudian mereka membaca rute bahwa hal yang harus dilakukan pertama adalah berenang, kemudian makan pasta, dan kemudian dilanjutkan dengan bersepeda. Lalu Ercole datang dan lagi-lagi ia terus mengejek Giulia, Luca, dan juga Alberto. Ercole mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan bisa menandinginya. Ercole pun meminta kepada panitia untuk tetap mengikuti lomba, tapi dia tidak bisa mengikuti lomba dikarenakan usianya. Sementara itu di rumah Giulia mereka pun terus berlatih. Dan Giulia pun mengajari Luca dan Alberto bagaimana caranya memakan pizza dengan benar. Setelah itu Giulia kembali lagi mengajari Luca bagaimana caranya bersepeda dan lagi-lagi ia terjatuh. Kemudian mereka pun menuju laut untuk berlatih berenang. Di situ pun ada Ercole yang sedang melatih teman-temannya untuk berenang. Sementara itu ayah dan ibu Luca terus mencari keberadaan Luca. Mereka pun mendapatkan ide bagaimana caranya menemukan Luca dengan cara mencipratkan air ke setiap anak. Malam itu Luca dan Giulia pun banyak bertukar pikiran. Luca mengatakan bahwa ia sangat ingin memenangkan lomba tersebut untuk membeli Vespa. Sementara Giulia juga mengatakan bahwa selama ini dia tinggal bersama ibunya dan dia hanya ke tempat ayahnya saat musim panas tiba untuk berlibur. Giulia juga mengajari banyak hal kepada Luca. Giulia memberitahu Luca apa itu matahari, planet, dan juga tata surya lainnya. Setelah itu Alberto mengajak Luca untuk pulang. Saat di jalan Luca mengatakan kepada Alberto bahwa dia sangat tertarik dengan cerita Giulia dan dia sangat ingin bersekolah. Lalu Alberto mengatakan itu adalah hal yang tidak mungkin dan tujuan mereka ke kota adalah untuk mendapatkan Vespa. Giulia mengingatkan bahwa perlombaan tinggal 2 hari lagi. Sementara itu ayah dan ibu Luca masih terus saja mencari keberadaan Luca. Kemudian tiba-tiba saja Luca dan teman-temannya melintas di depan ayah dan ibu Luca dan kemudian ayah dan ibu Luca pun mengejarnya. Mereka berhasil kabur dan terus berlatih kemampuan bersepeda Luca. Namun setelah itu Luca dan Alberto terlihat berdebat dan juga bertengkar. Alberto kembali lagi mengingatkan bahwa tujuan mereka ke kota adalah untuk sebuah Vespa. Namun Luca sudah terlanjur nyaman dan ia tetap ingin bersekolah. Saat mereka berkelahi tiba-tiba Giulia pun datang.
Julia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, lalu Luca pun mengatakan bahwa dia hanya ingin bersekolah. Kemudian Alberto menjelaskan bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin karena mereka adalah seorang monster laut. Julia pun kaget dan menyuruh Alberto pergi, kemudian mereka pulang tanpa Alberto. Sesampainya di rumah, ayah Julia pun menanyakan keberadaan Alberto dan mereka mengatakan bahwa Alberto sudah pergi. Singkat cerita, Julia mencipratkan air ke tangan Luca dan akhirnya ia mengetahui bahwa Luca adalah seorang monster laut. Julia mengatakan ia keluar dari tim dan Luca pun kemudian pergi. Luca pun kemudian menemui Alberto dan melihat ada coretan di dinding. Luca menanyakan hal itu dan Alberto pun menjawab itu adalah jumlah hitungan hari saat ayahnya meninggalkan dirinya. Kemudian Alberto pun mengatakan bahwa Luca sebenarnya adalah anak yang baik dan dirinya lah yang membawa pengaruh buruk kepada Luca. Namun Luca pun membantahnya. Hari perlombaan pun sudah tiba. Julia pun terlihat sangat kaget dengan keberadaan Luca dan panitia pun menanyakan soal pembagian tim. Dan mereka pun menjawab bahwa mereka sudah tidak menjadi satu tim lagi. Tampak di situ juga ada ayah dan ibu Luca. Perlombaan pun akan segera dimulai. Hercules tampak sedang mengejek Luca karena Luca akan berenang dengan menggunakan pakaian astronot. Terlihat juga para nelayan yang sudah siap untuk menghabisi monster laut. Dan perlombaan pun dimulai. Memang rasanya sangat berat bagi Luca untuk menyelesaikan perlombaan renang ini. Namun akhirnya Luca berhasil menyelesaikan lomba renang dan Julia dapat lebih dulu menyelesaikannya. Lalu Julia memulai untuk menghadapi perlombaan selanjutnya, yaitu makan spaghetti. Julia pun berhasil menghadapi tantangan yang kedua dan kemudian ia melanjutkan untuk bersepeda. Luca juga sudah berhasil menyelesaikan lomba yang kedua dan kemudian ia lanjut bersepeda untuk mengejar Julia. Ternyata Luca sudah terlihat sangat terlatih dalam menaiki sepeda dan mampu mengejar yang lainnya. Namun sayang sekali tiba-tiba hujan datang dan Luca pun terlihat sangat panik. Tiba-tiba saja pertolongan pun datang, Alberto pun membawakan payung untuk Luca dan Luca pun terlihat kaget dan juga sangat senang. Saat ingin memberi payung, Alberto pun didorong oleh Hercules. Seketika itu juga tubuhnya mulai berubah dan orang-orang di sekitar pun merasa sangat kaget. Hercules pun lalu menjaring Alberto dan Luca pun sangat marah. Luca pun tidak khawatir lagi dengan hujan, kemudian membonceng Alberto dan fokus untuk memenangkan perlombaan. Tiba-tiba saja Luca dan Alberto melihat Julia terjatuh, kemudian ia menyelesaikan garis finish dan kemudian langsung menolongnya. Hercules tampak tidak terima, namun Luca dan Alberto pada akhirnya terpilih menjadi pemenangnya. The winners! Di tempat yang bersamaan, Luca pun bertemu dengan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya pun sangat bangga kepada Luca. Dan akhirnya Luca pun berhasil mendapatkan Vespa impiannya. Sementara itu, keluarga Luca pun sangat senang karena dapat mengunjungi rumah Julia. Mereka pun terlihat sangat akrab dan Julia pun mengingatkan bahwa sebentar lagi liburannya telah usai dan dia harus kembali ke sekolah. Kini tiba saatnya Julia harus berpamitan dengan ayahnya dan juga teman-temannya. Walaupun baru saja mengenal, namun mereka sudah tampak akrab seperti layaknya sahabat sejati. Diam-diam ternyata Alberto sudah menjual Vespanya untuk biaya Luca sekolah. Ibu dan keluarganya pun sudah mengizinkan Luca sekolah dengan catatan agar tidak lupa untuk mengirim surat. Mereka pun tampak sedih dan terharu, namun mereka melakukan itu semua untuk kebahagiaan Luca. Luca pun menanyakan barang-barang Alberto dan meminta Alberto untuk ikut pergi bersamanya. Namun Alberto menolaknya karena ia merasa Massimo masih sangat membutuhkannya. Mereka berpisah dan film pun selesai.